warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan mempresentasikan listrik statis. Yang anggota kelompokannya ada 3. Yang pertama saya sendiri, Ahmad Maulidi, NIM 24213000065. Dan saya Emandri Agus Irmanto, NIM saya 24213047. Dan nama saya Habis Giyagunullah, NIM 24213023. Oke, baik teman-teman. Kita lanjutkan materinya, yaitu apa yang dimaksud dengan listrik statis itu. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap statis atau diam. Lalu, apa contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman? Listrik statis dalam contoh kehidupan sehari-hari ada batang karet keras, batang kaca atau penggaris plastik digosok dengan sepotong kain. Yang kedua ada menyisir rambut kering dengan sisir plastik. Yang ketiga ada menyetrika baju nilon. Yang keempat ada petir. Lalu manfaat listrik statis ada yang pertama sebagai generator atau penghasil muatan listrik terbesar. Yang kedua sebagai mesin fotokopi. Yang ketiga ada penggumpal asap di pabrik industri. Yang keempat ada printer laser. Yang kelima ada cat semprot. Yang terakhir ada penangkal petir. Baik teman-teman, yang di sini ada muatan listrik. Muatan listrik muncul karena adanya perpindahan elektron dari suatu benda ke benda lain. Yang dimana terdapat 2 muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dapat dikatakan bermuatan positif apabila proton lebih banyak dari jumlah elektron. Dan begitu pun sebaliknya teman-teman. Sedangkan benda yang tidak memiliki muatan bisa disebut dengan netral. Oke, teman-teman, ada hukum Coulomb. Menurut Coulomb, 2 muatan yang berdekatan akan bekerja gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak, teman-teman. Gaya tarik-menarik sendiri jika terjadi muatan berlainan jenis, begitu sebaliknya jika sejenis akan saling tolak-menolak. Rumusnya teman-teman ada F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R pangkat 2. F sendiri sama dengan gaya listrik atau N. Q1 sama dengan muatan benda 1 atau C. Q2 sama dengan muatan benda 2 atau C. K sama dengan konstanta Coulomb atau 9 kali 10 pangkat 9 Nm2 per C pangkat 2. R jarak antara muatan atau biasa disebut dengan M. K sama dengan 1/4 pi kali E O. Kita akan mengukur kapasitor 3 macam. Saya akan mengukur 35 volt di tulisannya di kapasitornya. Saya akan mengecek. Hasilnya sama 35 volt DC. Saya akan menggantikan kapasitor yang tegangannya 1,5 volt. Ini tidak pas sama pengukurannya yang di kapasitor. Di sini cuma malah lebih kapasitor lebih. Saya yang terakhir ini kapasitor yang tegangannya 2,2.
Berarti ini kapasitor yang bagus karena di AVO juga menunjukkan 2,2. Oke. Kami membuka sesi pertanyaan. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya izin bertanya, Oke. apa fungsi kapasitor dalam rangkaian filter pada avometer? Kapasitor digunakan dalam rangkaian filter untuk menyaring sinyal yang tidak diinginkan dan memastikan bahwa pengukuran yang dilakukan akurat. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada. Tuh pertanyaannya, bagaimana cara mengukur tegangan menggunakan avometer analog? Nah, di sini untuk mengukur tegangan menggunakan AVO, pilih skala tegangan yang sesuai atau DC atau AC. Hubungkan prop merah atau ke titik positif dan prop hitam ke titik negatif. Lalu baca nilai tegangan pada jarum penunjuk. Apakah pertanyaan Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Ada. Banyak. Oke, sekian dari presentasi kami. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.